Ya Yesus, Engkau sungguh Tuhan Allah yang maha baik. Kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh merasakan tentang kasih-Mu, kebaikan-Mu, penjagaan dan pemeliharaan-Mu yang tak ada habis-habisnya dalam hidup kami ini. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.
Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa. Sebentar kami akan buka hati kami, berbicaralah kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Senang sekali hari ini Rabu 15 Mei 2024 kita boleh bersama-sama ya. Nah, hari ini spesial. Kenapa spesial? Yang pertama, karena Ibu Vetlam hari ini ada di kota New York. Welcome home, welcome back to New York. Ya, untuk beberapa hari beliau akan kontrol keadaan kota New York, ya, kebersihannya, keamanan, dan lain sebagainya. Yang kedua, hari ini Pak Karel dan keluarga diberkati oleh Tuhan sehingga boleh pindah tempat tinggal di tempat yang jauh lebih strategis dan sangat bagus ya. Selamat untuk keluarga Pak Karel ya. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian firman Tuhan dengan satu topik, mengatasi rasa takut dan khawatir. Yang namanya takut dan khawatir kadang-kadang nggak diundang, tiba-tiba aja kita merasa takut dan khawatir. Kalau tahu penyebabnya, gampang solusinya, ya kan? Satu kali teman saya bilang begini, Pak, saya ini sekarang tinggal di New York penuh dengan ketakutan, ya. Sebelum saya menanggapi, kemudian teman saya cerita sendiri. Karena Pak, saya ini tiap hari ya nonton berita tentang kriminal ya. Pada mulanya seru Pak nonton tentang kriminal itu ya. Terjadi kejahatan ini, kejahatan itu di kota New York. Lama-lama Pak, saya terus kecanduan Pak melihat berita-berita tentang itu. Dan lama-lama saya takut Pak tinggal di kota New York ini ya. Nah, karena teman saya ini tahu dan dia juga bilang lagi gini, maka Pak,
Sekarang saya udah nggak mau nonton berita tentang kota New York supaya saya nggak ketakutan ya. Dia cerita sendiri dan tahu solusinya ya. Nah, orang bisa takut Bapak Ibu sekalian dan khawatir misalnya tentang kesehatan ya. Ada isu-isu tentang kesehatan, nanti begini begitu, itu menyebabkan kemudian orang yang staminanya kurang ini kemudian takut. Kemudian juga ada orang yang ketakutan dan khawatir tentang keuangannya, ya. Apalagi kalau kita memperhatikan berita, itu saya udah pernah sampaikan tuh hari Minggu atau kapan itu ya kan, bahwa ada begitu banyak uang yang keluar dari Amerika Serikat untuk membantu biaya perang ya, baik yang di Ukraina maupun yang di Timur Tengah. Sampai saya cerita sama istri saya, aduh uang ini yang begitu banyak dibuat perang ya kan. Kalau itu ada tinggal dibuat di Amerika kan bisa membuat kesejahteraannya semakin meningkat ya. Kemudian kita bisa takut tentang keamanan, tentang masa depan, tentang perubahan, takut dan khawatir akan kehilangan orang-orang yang dicintai dan dikasih, takut tentang bencana alam, dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana jalan keluarnya ketika ketakutan dan kekhawatiran itu tiba-tiba datang dalam hidup kita ini? Ya, saya review sedikit. Tadi teman saya tahu dia takut dan khawatir karena banyak nonton berita kriminal ya. Kemudian dia tidak nonton lagi, maka ketakutan dan khawatirannya mulai hilang. Kalau kita perhatikan tadi Mazmur 91 yang tiap hari kita deklarasikan ya, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dari Tuhan kita, maka kita nggak akan takut dalam hidup ini. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Namun, bila mana kemudian ketakutan itu tiba-tiba datang, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian apa yang harus kita kerjakan. 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dari 2 ayat ini kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita. Tapi kalau takut dan khawatir itu tiba-tiba aja datang dalam hidup kita, kita perlu datang kepada Tuhan dan mengakuinya. Bersama saya ucapkan mengakuinya. 2, 3, mengakuinya. Artinya apa? Kita datang kepada Tuhan ya, seperti hubungan antara bapak dan anak. Kita bilang sama Bapak kita yang di sorga, yaitu Yesus Kristus Tuhan, bilang, Tuhan, aku ini takut, aku ini khawatir ya. Seperti jadi dia, cucu saya di Indonesia, dia luar biasa kalau dia takut tentang sesuatu, dia ngomong sama papanya, Pak, aku takut ya, takut tentang apalah, itu dicurhatkan, ditumpahkan isi hatinya kepada papanya. Demikian juga buat setiap kita, Bapak Ibu sekalian, Alkitab dengan jelas berkata, ketika kita khawatir dan takut tentang apa saja, nyatakanlah semuanya kepada Tuhan
dengan kejujuran. Jangan ada yang ditutupi. Bukan Tuhan nggak tahu, tapi Tuhan mau kita datang dengan kerendahan hati. Ya, jadi yang pertama, ketika kita takut dan khawatir, datanglah kepada Tuhan dan kemudian akui semua ketakutanmu. Ya. Yang kedua, kalau kemudian takut itu datang, khawatir itu datang, maka kita harus seperti ini, Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya kalau saya naik kereta bawah tanah, ya, naik kereta bawah tanah, kemudian karena tidak ada tempat duduk, maka saya harus berdiri di gang-gang dalam kereta itu. Maka waktu ada goncangan, Bapak Ibu sekalian, karena takut jatuh, maka saya cepat pegangan tiang, pegangan apalah yang bisa dipegang ya supaya goncangan itu tidak membuat saya terjatuh. Nah, demikian juga Bapak Ibu sekalian, ketika takut dan khawatir itu datang kepada kita, harus ada pegangan kita. Apa yang harus kita pegang? Yang harus kita pegang adalah firman Tuhan. Yang harus kita pegang adalah janji Tuhan. Pernah nggak kita naik eskalator misalnya ya di mall atau di gedung-gedung yang ada eskalatornya. Pada mulanya kita nggak mau pegang itu apa guardrail ya kan itu di eskalatornya karena takut tangannya kotor ya. Tapi kemudian rasa-rasanya mulai agak oleng, mau nggak mau kita pegang guardrail itu ya. Supaya apa? Supaya kita tidak terjatuh. Nah, Mazmur pasal 55 ayat 23, kemudian 1 Petrus 5 ayat yang ketujuh itu berbicara bahwa pentingnya kita untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tapi setelah itu ya di dalam kitab Yesaya 43 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, ayat ini agak jarang dibaca, tapi saya akan membacanya buat Bapak Ibu sekalian, Yesaya 43 ayat pertama dan kedua. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Ya, sampai sini dulu. Kita harus memahami bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan dan Tuhanlah yang membentuk kita. Ya. Selanjutnya dikatakan jangan takut. Kenapa? Sebab aku Tuhan telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dan banyak firman Tuhan dan janji-janji firman Tuhan ya yang pernah kita dengarkan, yang pernah kita baca, yang pernah kita renungkan. Pegang itu semua Bapak Ibu sekalian ketika ketakutan dan kekhawatiran itu datang. Dalam kitab Bilangan dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah bukan manusia. Masakan dia berfirman dan tidak menepatinya. Ketika kita memegang janji Tuhan, ketika kita memegang firman Tuhan, percayalah Bapak Ibu sekalian ya, maka ketakutan dan kekhawatiran itu akan semakin berkurang, semakin mengecil, bahkan kemudian hilang dari hidup kita. Mazmur 46 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat, Daud bilang begini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan.
sangat terbukti. Sudah ada kata terbukti ditambahi dengan kata sangat. Ya, kita tahu lika-liku kehidupan daripada Daud. Ayat yang ketiga dari Mazmur 46. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ya, kalau Tuhan itu jadi tempat perlindungan kita, jadi kekuatan kita, kita pegang janjinya dan firman-Nya. Percayalah Bapak Ibu sekalian, ketakutan, kekhawatiran itu akan sirna. Dan langkah yang ketiga, kita harus percaya bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha hadir. Ya, saya selalu tekankan kepada Bapak Ibu sekalian, 3 sifat utama Allah yang tidak boleh kita lupakan. Yang pertama, Tuhan itu adalah Allah yang maha hadir. Bersama saya ucapkan Allah maha hadir. 2, 3, Allah maha hadir. Yang kedua, Allah itu maha tahu. Yang ketiga itu adalah Allah maha kuasa. 3 sifat Allah ini kita nggak boleh lupa, Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu kita takut dan waktu kita khawatir, pertanyaan, apakah Tuhan tahu? Ya, Tuhan tahu karena Dia Allah Maha Tahu. Apakah Tuhan hadir? Ya, Tuhan pasti hadir di dalam kehidupan kita ketika kita dalam keadaan takut dan kita dalam keadaan khawatir. Waktu kita mempercayai bahwa Tuhan itu maha hadir, waktu kita percaya bahwa kita tidak sendirian, Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup kita, maka ketakutan dan kekhawatiran itu pun akan pergi dalam hidup kita. Yesaya 57 ayat 15. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku, Tuhan, bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk. Wah, ini penting nih Bapak Ibu sekalian ya. Saya ulangi, Tuhan bilang begini dari Yesaya 57 ayat 15. Aku bersemayam di tempat yang tinggi dan di tempat kudus. Amin. Tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Bapak Ibu sekalian, perhatikan kalau setiap saya ketemu dengan Bapak Ibu ya, saya selalu bilang semangat pagi ya. Dalam WA, saya juga mulai dengan semangat pagi. Nggak peduli itu tengah malam, saya bilang semangat pagi. Artinya apa? Supaya Bapak Ibu tetap semangat. Mengapa? Apapun yang terjadi, ayat ini dengan jelas bahwa Tuhan itu menghidupkan semangat orang-orang yang hatinya remuk, yang hatinya takut dan khawatir ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengakui akan kehadiran Tuhan, kita menyadari akan kehadiran Tuhan dan kehadirannya itu bukan untuk berpangku tangan, tapi untuk memberikan semangat kepada kita yang hatinya remuk, yang penuh dengan ketakutan, yang penuh dengan kekhawatiran. Saya percaya kita tidak akan takut dan khawatir lagi. Amsal bilang, kalau kita hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, semangat kita akan jadi lemah. Semangat kita akan jadi patah. Dan kemudian apa yang terjadi?
kita akan kemudian tulang-tulangnya menjadi kering, Bapak Ibu sekalian. Lawan ketakutan, lawan kehadiran dengan lawan kekhawatiran dengan kita percaya bahwa Tuhan hadir. Bahkan tadi pujian dikatakan di setiap musim kehidupan kita. Amin. Tuhan pasti menolong dan menyertai kita. Dan yang terakhir, kita harus punya iman bahwa Tuhan pasti tolong kita. Mari kita lihat Mazmur 27 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur 27 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kepada siapa kita harus takut, Bapak Ibu sekalian? Kepada siapa kita harus gemetar? Kepada krisis keuangan? Kepada krisis ekonomi? Kepada situasi-situasi atau ramalan-ramalan para ahli? Ayat yang kedua dikatakan, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. 3. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bagaimana Daud. Sebelum Daud dilantik menjadi raja Israel, ya, dia sudah ditahbiskan oleh Nabi Samuel, tapi dia belum menduduki jabatan sebagai raja Israel. Dia dikejar-kejar oleh raja Israel yang bernama Saul. Dia dikejar-kejar oleh Saul yang merupakan ayah mertuanya sendiri. Untuk apa? Untuk dibunuh, untuk dibinasakan. Ya, siapa yang nggak takut? Daud itu begitu masih muda, nggak pengalaman dalam perang, sehingga dia harus lari, harus sembunyi, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita lihat bagaimana ketika Daud dia sudah menjadi raja, dia menghadapi peperangan ya dengan bangsa Filistin dan lain sebagainya. Dan ada peristiwa yang luar biasa juga. Anaknya yang bernama Absalom melakukan kudeta, pemberontakan ya. Jadi apa yang ditulis oleh Daud di dalam Mazmur 27 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, ini adalah pengalaman dalam kehidupan Daud itu. Bahwa Tuhan itu adalah keselamatannya. Tuhan itu adalah benteng hidupnya. Sehingga nggak perlu takut dan khawatir lagi. Ya. Dan Daud itu menjadi saksi nyata bagaimana Tuhan memberikan kemenangan atas semua musuh-musuh yang datang dalam hidupnya. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi ketakutan dan kekhawatiran kita? Yang pertama, mari akui ketakutan dan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ceritakan semuanya. Ya. Yang kedua, pegang janji Allah. Yang ketiga, percayalah kita nggak sendirian. Tuhan hadir di dalam ketakutan kita. Tuhan hadir ketika hati kita remuk, hati kita galau. Yang keempat, kita harus punya iman. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada kita. Salomo berkata bahwa Tuhan menjadikan segala-galanya indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Materai siap benih kebenaran firman Tuhan ini ya Aba ya Bapa.
Kami percaya setiap kami akan mengalami kemenangan dalam hidup ini. Kami tahu sekarang Tuhan Kau tak pernah tinggalkan kami sebagai penolong dalam kesesakan amat sangat terbukti. Kami percaya, kami mau pegang janji-Mu bahwa sungguh hidup kami di dalam Yesus Tuhan ada masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Engkau tidak pernah lambat, tidak pernah terlalu lambat untuk menolong kami. Pertolongan-Mu senantiasa datang tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.